Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awudu billahi qadir wa ya'lamu bima min hawlika wa ulaika hum al-muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu aku lagi minta sesuatu di malam tadi doa pada kita berdoa sama Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian, jamaah Tuhan rahimahullah, pada saat dan hari yang sangat mulia ini, secara bersama-sama kita memanjatkan segala puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'budu nikmatallahi la tuhsuha. Allah senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat pada kita seluruh hambanya, baik secara lahiriah atau secara batiniah. Andai kata kita menghitung dan melihat pada nikmat Allah, tentu kita manusia yang tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita seluruh hambanya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada 14 sahabat yang lalu tempatnya di Mekah Jasirah Arabia, telah berusaha berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya, hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat sementara ini, tahap demi tahap untuk memperdomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan senantiasa kita berbanyak selawat. Jemaah rahimahumullah, adapun untuk khutbah kita pada kali ini, saya hanya menyebut tentang pahala sholat Jumat. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajak pada diri khotib khususnya, umumnya kepada kita sekalian, agar salah bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kepada kita semua kebahagiaan, memberikan kesejahteraan, memberikan keuntungan untuk dunia ini, untuk kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Jemaah rahimahumullah, hari-hari yang terbaik adalah hari Jumat, karena hari Jumat merupakan penghulu seluruh hari. Di hari Jumat mempunyai 4 keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari Jumat. Di hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi dari surga pada hari Jumat. Hari Jumat juga mempunyai suatu saat yang apabila saat itu kita selaku hamba Allah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sesudah asar sebelum maghrib. Keistimewaan yang keempat adalah kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Jemaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Qur'an pada surah Jumat ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu sallu li salati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah fasallu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa isa quditu salat fantasiru fil ard wabta'u min fadlihi wa syukru ilaihi katsiran lakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, apabila mendengar azan mengumandang di hari Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Ayat ini turun di Mekah karena profesi orang Arab adalah berdagang. Kalau dihubungkan tempat kita, apapun profesi kita, baik kita sebagai petani, sebagai buruh, sebagai pedagang, sebagai pelaku bisnis, sebagai abdi negara dan lain sebagainya, untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan itu, maka datangilah Jumat, karena itu yang baik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Ketika selesai melaksanakan salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyebar, bertebaran di permukaan bumi ini, mencari rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di air maupun di daratan. Apabila kamu sudah mendapatkan rezeki walaupun sedikit, maka bersyukurlah kamu kepada kata Allah Subhanahu wa taala. La in zakartum la azidannakum wa la kafatum bisabilas salim. Apabila kita pandai bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan sehat jasmani kita, dengan rezeki yang melimpah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Dan apabila orang yang kufur jauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat nikmat dari Allah, bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia semakin jauh kepada Allah, maka azab Allah lah yang sangat pedih. Jemaah-jemaah rahimakumullah, sesungguhnya pada hari ini, hari Jumat, jam masuk Jumat kita jam 12:27. Ada 5 pahala yang kita peroleh. Yang pertama, apabila kita sampai ke rumah Allah ini tepat jam 12, maka seolah-olah orang tersebut menyembelih seekor kerbau yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Itulah pahala yang diperoleh. Ketika kita sampai ke rumah Allah ini pada jam kedua, jam 12:05 misalnya, maka seolah-olah orang itu menyembelih seekor sapi yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Itulah pahala yang diperoleh. Dan apabila kita sampai pada jam 3, jam 12:10 misalnya, maka seolah-olah orang itu menyembelih seekor kambing yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Itulah pahala yang diperoleh. Dan apabila orang itu sampai ke rumah Allah pada jam keempat, jam 12:20 misalnya, maka seolah-olah orang itu menyembelih seekor ayam yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Itulah pahala yang diperoleh. Dan apabila kita sampai pada jam kelima, jam 12:25 misalnya, maka seolah-olah orang itu menyembelih seekor telur yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Itulah pahala yang diperoleh. Dan apabila khotib sudah naik mimbar dan kita baru sampai ke rumah Allah ini, maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala salat Jumat, hanya mendapatkan pahala salat berjamaah saja. Jemaah-jemaah rahimakumullah, begitu pentingnya kita melaksanakan salat Jumat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan menara yang sangat tinggi yang dihubungkan dengan pintu langit, jadi Masjid Baitul Ma'mur. Ketika Jumat tiba, malaikat Jibril melaksanakan azan, malaikat Mikail menjadi khutbah, malaikat Israfil menjadi imam solat, dan para malaikat-malaikat Allah yang lain menjadi makmum. Lalu berkata malaikat Jibril, pahala azan saya akan saya hibahkan
akan saya berikan kepada orang yang bertugas sebagai azan di hari Jumat. Berkata juga malaikat Mikail sebagai khatib akan memberikan pahala itu kepada orang yang menjadi khatib di hari Jumat. Berkata malaikat Israfil sebagai imam, pahala imam saya akan saya berikan kepada orang yang menjadi imam di hari Jumat. Dan para malaikat-malaikat Allah yang lain sebagai makmum akan memberikan pahala-pahala itu kepada orang yang menjadi makmum di hari Jumat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, apabila seseorang itu 3 kali meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, sakit tidak, hujan deras tidak, angin kencang tidak, tua renta tidak, namun dia meninggalkan sholat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup mata hati orang tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menutup mata hati orang tersebut, maka akan menimbulkan sifat asosial, sifat menang sendiri. Siapapun yang memberikan nasihat akan menentang, siapapun akan memberikan petuah-petuah kebaikan-kebaikan, dia akan menolak. Ini sebagai ciri bahwa hati orang tersebut tertutup karena 3 kali meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Jemaah-jemaah rahimahullah, yang kedua adalah persaksian orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saudaraku sekalian, ketika kita telah melaksanakan sholat fardu, lalu kita sambung dengan sholat sunat qobliyah, sajadah tempat kita sujud, ini merupakan saksi bahwa hari itu, jam itu, di tempat itu saya telah melaksanakan sholat sunat qobliyah. Persaksian itulah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila orang tersebut meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Jemaah-jemaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita petunjuk agar senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan salat-salat fardu. Karena salat ini hal yang pertama dihisab, hal yang pertama ditanya Allah ketika kita meninggal adalah salat. Awwalu ma yuhasibul qiyamah as-salat. Fa in salu amali, fa in fasadat sairu amali. Amal yang pertama dihisab oleh Allah ketika kita meninggal adalah salat. Kalau salatnya baik, kalau salatnya sempurna, maka akan baik dan sempurna juga ibadah-ibadah yang lain, karena salat merupakan induknya ibadah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikru akbarullahi wa tasna'un. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Hanya orang yang mengingat aku dengan salat, kata Allah, yang akan mendapatkan keberuntungan. Saudaraku sekalian, jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang melimpah sehingga bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan tidak meninggalkan salat Jumat dalam keseharian kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hadana lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, wa ya ibadallah, musibu bi nafsi wa hiya kitabun faqad fasalna. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله لما يقول بالله والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. الله أكبر. أقم الصلاة.